Shalom, selamat hari Minggu bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Shalom kita semuanya. Mari kita naikkan segala pujian dan sembah kepada Allah Tuhan kita yang Maha Kasih. Sebelum ibadah ini kita awali, marilah kita berdoa teduh. Berdoa dimulai. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Melalui ibadah Minggu hari ini, kita diperingatkan tentang tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Marilah kita bernyanyi dari buku WD nomor 17 ayat 1 dan ayat 2.
yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-22 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Konvensi HKBP pasal yang ke-12 tentang pemerintah. Kita menyaksikan pemerintah yang berkuasa adalah dari Allah datangnya. Ialah pemerintah yang melawan kejahatan, yang mempertahankan keadilan, yang berusaha agar orang percaya dapat hidup sejahtera, seperti tercantum pada Roma 13 dan 1 Timoteus 2 ayat 2. Pada lain pihak tetap segenap yang tercantum pada kisah Rasul 5 ayat 12. Kita harus berbicara kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini kita menyaksikan gereja harus melawan pemerintah agar berjalan dalam keadilan. Sebaliknya gereja saat yang perlu harus mendengarkan suara para pemerintah. Dengan ajaran ini kita melawan yang mengatakan negara adalah negara keagamaan, sebab negara dan gereja mempunyai bidang-bidang tersendiri. Matius 22 ayat 21b. Jika perlu di hadapan hakim untuk menyaksikan kebenaran, orang Kristen tidak boleh bersumpah. Demikian pula waktu menerima jabatan atau pangkat. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Aku
marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Ya Tuhan Allah, kami memang sering melakukan dosa, melakukan kehendak kami sendiri yang bertentangan dengan kehendak. Kami sering lalai dan tidak memikirkan tentang iman kami kelak di akhir zaman. Ya Tuhan, berilah kepada kami hati yang mau bertobat, sehingga kami akan kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ya Tuhan, sesuai dengan perbuatan kami, juga dosa-dosa kami layak menerima murka dan hukum-Mu dalam hidup kami. Sebab kami sering melakukan yang tidak seharusnya kami lakukan di hadapan-Mu, juga di hadapan sesama kami. Kami juga sering melawan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami di negara kami ini, yang ternyata pemerintah yang berkuasa adalah dari Allah datangnya. Mereka pemerintah yang melawan kejahatan, yang mempertahankan keadilan dan yang berusaha agar orang percaya dapat hidup sejahtera. Ya Tuhan, berilah kami hati yang mau bertobat, kasihanilah kami, jauhkan kami dari segala murka dan hukum. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-22 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenaan Darius mengangkat 120 raja atas kerajaannya. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaan.
Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini menemui para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai orang yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan pimpinan telah bersepakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allah. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel salah seorang golongan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuhan keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Hallelujah.
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dua syafaat yang dibawakan Inang Penetua Guru Samosir. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah walaupun melalui live streaming ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dimanapun jemaat-Mu pada saat ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesempatan untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Begitu juga ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, ulurkanlah tangan-Mu yang kudus itu, urapilah kami seluruhnya ya Tuhan, jemaat-Mu dimanapun ya Tuhan, terkhusus untuk HKBP Taman Wisma Asri. Kiranya Engkau berkati kami seluruhnya ya Tuhan, dari mulai pendeta, penetua sampai kepada jemaat. Engkau berkatilah kami ya Tuhan, apabila kami dalam keadaan sakit ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kami kesembuhan atas penyakit yang kami alami ya Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami yang masih mampu beraktivitas, kiranya Engkau berikan kami kesempatan boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, anak-anak yang Engkau titipkan di dalam keluarga kami pribadi lepas pribadi, kiranya Engkau berikan kami hikmat kepada orang tua masing-masing untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Engkau berikan kami rezeki ya Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhan kami, sehingga Engkau mampukan kami untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan. Demikian juga anak-anak kami ya Tuhan, mulai dari balita sampai kepada yang sudah dewasa ya Tuhan. Apabila anak-anak kami masih tahap belajar ya Tuhan, Engkau berikan hikmat di masa pandemik ini ya Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kami tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan hikmat buat seluruh anak-anak kami, dan Engkau mampukan mereka. Tugas-tugas yang diberikan gurunya juga ya Tuhan, Engkau berikan mereka kesempatan sehingga mereka semakin baik hari demi hari. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat kami yang sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya Engkau berikan kami kesempatan ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kami. Karena kami tahu Bapa, dengan pekerjaan itu kami akan Engkau berkati dan Engkau cukupkan segala kebutuhan kami. Bagi kami yang masih pengangguran juga ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu yang kudus itu, supaya kami mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta yang kami miliki ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala program huriam ya Tuhan, yaitu HKBP Taman Wisma Asri. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan buat kami seluruhnya. Terlebih-lebih ya Tuhan buat Amang Pendeta Simanjuntak, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan juga panjang umur. Engkau limpahkan hikmat menjadi seorang pemimpin di dalam gereja ini ya Tuhan, sehingga Pendeta Simanjuntak boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami ya Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk seluruh jemaat-Mu untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, khususnya buat bangsa negara kami ya Tuhan,
di mana pada saat ini banyak penderitaan yang dialami oleh warga kami ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, dimanapun warga negara kami, Engkau akan memberikan ketenangan buat kami, kedamaian buat kami, sehingga Engkau mampukan kami beraktivitas sebagaimana mestinya. Terkhusus buat pemimpin kami, yaitu Bapak Presiden Jokowi, Engkau berikanlah dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan juga memberikan hikmat ya Tuhan. Engkau mampukan dia memimpin bangsa dan negara kami. Kami tahu Bapa, begitu banyak orang yang tidak menyukainya, tapi kami yakin dan percaya, jika Engkau berkehendak, apapun itu bentuknya, Engkau akan berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Mampukan juga ya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang lain, sampai kepada tingkat RT dan RW ya Tuhan, sehingga apapun program dari pemerintah boleh sampai kepada masyarakat. Kami juga berseru kepadamu ya Tuhan, untuk wargamu ya Tuhan, khususnya jemaat HKBP Taman Wisma Asri. Kami tahu Bapa, mungkin ada beberapa di antara kami pada saat ini menderita penyakit COVID ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, apapun itu di dalam tubuhnya, Engkau mampukan mereka ya Tuhan. Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan dari segala penyakit apapun yang ada di dalam tubuhnya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan pulihkan dan sembuhkan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk seluruhnya aktivitas dan kegiatan kami ya Tuhan, khususnya untuk menjalankan live streaming di gereja HKBP Taman Wisma Asri ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan memberikan sukacita, sehingga Engkau mampukan kami ya Tuhan untuk menjalaninya ke depan ini ya Tuhan. Walaupun pada saat ini untuk sementara waktu ditiadakan ya Tuhan ibadah maupun live streaming, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan menjauhkan segala COVID dan segala penyakit atau virus apapun daripada dunia ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hapuskan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak bersujud di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 811 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom. Shalom. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan khotbah dalam ibadah kita minggu ini yang tertulis dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui tema dalam ibadah kita minggu ini yang sekaligus menjadi tema khotbah kita, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Saudara-saudara, firman ini menyapa kita, mengajak kita untuk menyadari bagaimana peran kita sebaiknya di tengah-tengah bangsa dan negara yang kita cintai ini. Karena bagaimanapun negara dan bangsa yang kita cintai ini tidak bisa kita lupakan atau tidak bisa kita melepaskan diri darinya. Negara dan bangsa yang kita cintai ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan kita. Itulah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang dilayani oleh Timotius, supaya Timotius memahami dengan baik, dengan benar bagaimana peranan warga gereja di tengah-tengah negara dan bangsa, dan bagaimana peranan warga gereja dalam politik negara. Memang sering kita memahami bahwa politik itu sebagai sesuatu yang negatif, politik sebagai sesuatu yang menyimpang, sekalipun kita juga memahami bahwa sesungguhnya politik itu baik. Hanya sering sekali orang-orang yang memanfaatkan, orang-orang yang mempergunakan politik untuk maksud-maksud yang tertentu sebagaimana yang diinginkan. Orang percaya diingatkan sebagai warga negara, disebutkan dalam renungan kita bahwa kita harus menjadi bagian yang ikut mendukung, yang ikut memajukan, yang ikut mengisi segala sesuatu yang baik di tengah-tengah negara dan bangsa yang kita cintai ini. Bagaimana caranya? Disebutkan ayat pertama renungan kita, aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ini adalah tanggung jawab orang
kita menjadi bagian dari orang banyak. Kita membela mereka, kita berdoa untuk mereka. Kalau disebutkan di sini, naikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, bahwa orang percaya tidak pernah terlepas dari orang lain. Orang percaya harus menjadi sesama bagi orang lain. Karena itulah kita diingatkan Tuhan supaya kita bersyafaat bagi orang lain. Dalam hubungan sebagai warga negara, tentu kita juga harus sadar kita harus menjadi bagian dari orang lain di negara kita ini, di bangsa yang kita cintai ini. Dan salah satu tanggung jawab kita adalah kita mau berdoa untuk mereka. Yang kedua disebutkan di sini bahwa kita juga harus mau berdoa untuk raja-raja, untuk para pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Bahwa raja-raja, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, kalau kita membaca apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2, bahwa raja, pemerintah itu berasal dari Tuhan Allah. Mereka ada supaya ada alat di tangan Tuhan untuk menciptakan kebaikan, untuk menciptakan keadilan, untuk menciptakan damai sejahtera. Itulah maksud dan rencana Tuhan mengangkat raja-raja dan pemerintah-pemerintah di tengah-tengah dunia ini. Ada yang korup benar, ada yang menyimpang benar, ada yang salah benar, tapi bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak mendoakan para raja, pemerintah, penguasa, karena melalui mereka itulah kita mengharapkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara. Kita mengharapkan supaya semua mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, kehormatan melalui yang mengatur di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Karena itulah adalah kewajiban dan tanggung jawab kita juga berdoa untuk para raja-raja, para pemerintah, para penguasa, karena melalui amanah yang mereka terima, mereka mempunyai kesempatan yang lebih besar dan lebih luas untuk menciptakan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Karena itulah disebutkan dalam firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu ini adalah baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita kalau kita mau berdoa bagi semua orang. Kita memohon Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan, memberi keselamatan bagi semua orang. Tuhan menginginkan agar kita juga mau berdoa bersyafaat kepada para raja, para pembesar, para penguasa, karena ini adalah perintah Tuhan yang disebutkan dalam firman ini adalah kewajiban bagi orang percaya untuk berdoa bagi semua orang. Ini kewajiban. Artinya ketika kita melakukannya, kita mau berdoa bagi saudara kita yang lain, maka Tuhan berkenan dengan hidup kita. Ketika kita mau berdoa bersyafaat untuk para penguasa dan para raja, maka Tuhan berkenan dengan kita. Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Bukan semata-mata karena kita mempunyai sesuatu keinginan, karena ada maunya kita, tapi karena itu adalah tanggung jawab yang harus kita wujudkan.
Kita tahu bahwa para raja, para penguasa, semua orang sebagai anggota masyarakat di tengah-tengah negara dan bangsa adalah bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain untuk mencapai kemajuan bersama, untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian secara bersama, dan juga keadilan. Sekalipun kita tidak bisa menafikan bahwa banyak hal yang menjadi tantangan dan rintangan karena pribadi-pribadi mungkin, karena oknum-oknum mungkin, karena beberapa yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan amanah yang dia terima. Tapi bukan berarti kita mempunyai alasan untuk tidak berdoa, melakukan yang baik untuk bangsa dan negara kita, untuk para pemerintah kita, untuk para penguasa-penguasa kita. Karena dengan kita bersyafaat, kita berdoa, kita percaya, maka Tuhan akan memberikan hikmah. Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin, kepada para pemerintah, kepada raja, kepada para penguasa-penguasa. Karena bukan kita, bukan kekuatan mereka, tapi kekuatan Tuhan yang kita andalkan, supaya hikmah dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan memenuhi hidup mereka, dan mereka bisa memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, memakmurkan masyarakatnya, melakukan hal yang baik kepada semua orang. Karena inilah maksud dan keinginan Tuhan. Tuhan selalu menginginkan semua orang diselamatkan, semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menjadi penerang, yang menjadi pengantara. Allah yang kita sembah itu, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah yang tunggal bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, menuntun kita, memelihara hidup kita, memberi kita kemampuan sebagai warga jemaat, warga gereja, yang sekaligus menjadi warga negara, warga di tengah-tengah bangsa ini. Kita harus melakukan hal yang baik, dan itulah peran kita, peran politik kita sebagai warga negara sekaligus menjadi warga gereja. Kita mendukung, kita terus berdoa, kita bersyafaat, kita melakukan hal-hal yang menjadi aturan, peraturan yang ditetapkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Untuk kesaksian itulah Rasul Paulus sendiri sebagai Rasul Tuhan menyampaikan dan mengingatkan kepada Timotius yang akan melayani di tengah-tengah jemaat Efesus, supaya Timotius benar-benar menyadari perannya sebagai orang beriman dan mengajak warga gereja sebagai orang-orang yang ikut aktif, ikut ambil bagian dalam perpolitikan negara dengan cara terus melakukan yang baik, berdoa dan bersyafaat. Inilah yang juga kita harus dukung sebagai warga jemaat HKBP Taman Wisma Asri. Khususnya untuk saat ini ada dua isu yang saling terkait. Yang pertama, masalah paparan pandemi COVID-19 yang masih terus mewabah. Kita berdoa kita segera bisa keluar bersama-sama, kita ditolong dengan berkat Tuhan melalui penemuan vaksin yang sudah disosialisasikan. Yang berhubungan dengan itu juga bahwa akibat dari pandemi COVID-19 ini ada masalah perekonomian di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kita sudah diambang resesi. Untuk ini kita harus percaya, kita harus terus mendukung pemerintah, kita mendukung para penguasa kita, bahwa mereka akan diberikan oleh Tuhan kemampuan dengan memberi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kita bisa bersama-sama melewati masa
asli dilindungi oleh Tuhan. Dan yang kedua, masalah resesi, kita selalu menerapkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita berdoa, kita bersiap, biarlah segala upaya yang dilakukan bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kita, sehingga kita tidak akan terus terpuruk dan kita akan merangkak naik meninggalkan pertumbuhan ekonomi yang sudah minus 3 ini. Kita akan terus sampai mencapai positif. Dengan demikian akan tersedia banyak kesempatan yang baik. Itulah peran kita sebagai warga gereja. Kita berdoa Tuhan turun tangan, memberi hikmat, kebijaksanaan, memberikan berkatnya di tengah-tengah bangsa dan negara yang kita cintai ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk firman-Mu yang menyapa kami. Sungguh ya Tuhan, kami harus mempunyai peranan yang baik dalam perpolitikan negara, perpolitikan bangsa. Dengan itu ambil bagian mengisi hal-hal yang baik, berdoa bersiapkan untuk para penguasa, para pemerintah, para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami juga harus mendukung hal-hal yang baik yang menciptakan kebaikan bersama dengan menegakkan kebenaran, keadilan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sesama kami, bahwa kami sebagai anak bangsa adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan mendapatkan berkat rahmat dari Tuhan. Karena itu kami juga harus mau berdoa bagi sesama kami agar bersama-sama kami mendapatkan berkat dan rahmat Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Makabu kita Manisma Asri di masa COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan keyakinan bagi kami bahwa dalam perlindungan tangan Tuhan kami akan dapat melewati masa-masa sulit ini. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, agar apapun yang terjadi yang kami alami saat ini di masa-masa sulit ini yang sudah berada di ambang resesi ini, kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemerintah kami, memberkati bangsa kami ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dan semua yang kami kasih bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini, supaya dalam perlindungan tangan kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyambut firman Tuhan, marilah kita naikkan pujian, kita bernyanyi dan kita menyerahkan persembahan. Oh
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberi kita perlindungan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.